bertemu dengan narasumber kita yang selanjutnya. Itu bisa berkenalan. Nama saya Fuad. Nah, nama saya Fauzan. Nah, di sini ada Mas Fuad namanya. Nah, Mas Fuad di sini sebagai salah satu jamaah di. Nah, sekarang kemarin ya melihat di politik kemarin pemilihan legislatif. Nah, Mas Fuad ini memantau nggak pada saat pileg kemarin? Pileg kemarin sangat apa ya? Kalau saya sendiri itu dari pihak-pihak caleg-calegnya sudah mengirimkan beberapa caleg terbaiknya, tapi yang perlu disoroti itu kalau menurut saya sendiri itu yang paling mencolok itu Gerindra itu baru beberapa tahun terakhir, padahal baru sekali, tapi dia langsung melonjak. Nah, ya melihat proses perpolitikannya ya kan banyak kampanye. Kamu ini kampanye yang ada sudah baik atau kalau kampanye itu tergantung yang mengikuti lah, karena ada analis juga. Kalau menurut saya sebenarnya kalau orangnya sendiri yang membuat suatu kampanye kan sudah bagus, cuman terkadang itu ada dari pengikut kampanye itu sendiri yang melakukan sesuatu yang tidak baik. Jadi orang-orang di luar, misalkan di luar suksesnya itu melakukan kampanye yang buruk gitu ya. Jadi memang di Indonesia ini ada 3 misalnya. Pertama itu kampanye negatif, dua kampanye hitam atau black campaign, dan yang satunya itu kampanye putih. Jadi di kampanye negatif ini orang itu cenderung memberikan komentar-komentar tentang negatif para calon, namun disertai dengan data-data yang kuat. Nah, kalau kampanye negatif, kampanye hitam, black campaign, ini dia memberikan argumen-argumen negatif tentang calon, namun tidak ada data-data valid. Dan kampanye putih, calon itu memberikan visi dan misinya dan mengutarakan kepada masyarakat. Jadi di Indonesia memang terjadi dalam kampanye. Jadi menurut saya lebih baik mana? Jadi dari ketiga kampanye itu, kampanye mana yang lebih baik? Kalau kampanye lebih baik ya pastinya yang pertama itu, yang putih itu, kampanye putih. Kan dari calon sendiri mengungkapkan visi misinya gitu, dan para pendengarnya juga mengetahui begini loh yang mau dibawa sama orang ini kalau dia terpilih gitu. Seperti itu ya. Harapannya untuk pemilihan presiden ke depan? Harapannya pemilihan presiden jangan bingung lah memilih presiden, karena seumpama kalau mau memilih dari 2 orang yang sangat-sangat memiliki memiliki pengaruh besar lah, termasuk pengaruh besar ya. Track record. Iya, track recordnya besar sekali itu orang 2 itu. Jadi saran saya pilihlah yang menurut hati Anda yang paling cocok. Kalau dikaitkan dengan kampanye yang sudah ada sampai sekarang, kira-kira berjalan dengan baik apa enggak kampanye Maya dan sama orang-orang yang menggunakan kata calon atau gimana? Pengennya kedepannya gimana? Kalau pengennya itu jangan cuma menulis baik-baiknya saja. Seumpama seorang caleg, seorang capres itu seharusnya rakyat itu mengetahui apa sih yang kebaikan dari capres itu apa dan buruknya itu apa, biar nanti
sendiri itu bisa memilih. Nih, kalau saya pilih ini, oh baiknya gini, kalau buruknya begini, oh berarti seumpama kalau ini jadi presiden, ini harus dibimbing kayak gini bisa. Kalau misalkan nanti ada saat mendekati hari H, ada yang membayar salah satu calon pemilih, gimana tuh? Ya. Tentang money politik nih sekarang. Iya. Gimana nih? Mana politik ini gimana ya? Ini sudah mewabah ini. Sudah terlalu mewabah. Jadi seumpama seorang itu tidak mengenal benar apa presiden yang dipilih, pasti memilih money politik. Nggak mungkin enggak ini. Pasti saya gimana itu sudah merajalela itu nggak bisa diapa-apakan itu. Jadi seperti itu ya. Sekarang kondisinya memang di Indonesia banyak sekali kampanye-kampanye yang terjadi. Ada kampanye negatif, kampanye positif, dan kampanye hitam. Namun terlepas dari itu semua masih ada juga, yaitu money politik yang membuat politik kita tidak bisa berjalan dengan baik. Oke, sekian dari kami. Yang sedang ini. Boleh kenalan lagi Pak? Pak Asari dan saya. Pak Abidin, Pak Asari dan Pak Abidin di sini. Jadi narasumber saya selanjutnya. Nah, ini Pak, kalau kita lihat dari politik zaman sekarang Pak, kan kebanyakan sekarang sedang mempromosinya nih para capres, kemarin caleg-caleg, nah mempromosikan diri. Kalau yang Bapak lihat dalam promosi diri tersebut, etika-etika yang dibawa oleh calon-calon legislatif dan calon presiden itu sudah baik apa enggak Pak dalam berkampanye? Ya, saya kira kalau menurut saya jelek sekalipun sudah bahkan di kepala kita ini berpolitik. Sehingga kalau kita mau bersih total menurut saya ya sulit sekali. Sekalipun ini ada yang tidak mungkin orang presiden atau paling tidak saya belum pernah melihat betul-betul kampanye bersih. Ya ada lah celah-celah dari lawan itu kemudian berusaha untuk diikut kembali. Soalnya kalau sekarang mungkin aja Prabowo sudah mulai kritisasi karena masa lalunya Jokowi bagaimana dengan DKI-nya bahkan kadang-kadang malah justru ini kalau menurut saya kalau mengamati yang membantu itu malah jadi bisa jadi dari orang itu sendiri tuh, supaya masyarakat itu terenyuh atau bagaimana gitu. Banyak sekali saya lihat, saya juga sering baca-baca itu menurut saya artinya sulitlah kita kalau melihat ini karena semua punya kepentingan tidak mungkin juga bukan maksud peserta capresnya sendiri tapi kan yang bawa punya kepentingan bisa juga di wilayah kekuasaan bahkan yang jelek sendiri ya, di masyarakat yang paling bawah kepentingan bukan ada perjudian juga. Iya, siapa yang menang sawah saya diambil bisa seperti itu. Coba ke daerah-daerah mungkin yang jarang sekali Mas lihat kepentingan itu tidak hanya kepentingan dalam arti yang kekuasaan atau yang lebih luas dalam berpolitik, tapi ada yang betul-betul kepentingan itu adalah pure dari uang. Masih banyak sekali tentang uangnya. Iya. Bapak gimana? Kalau saya sih kurang ini ya, saya sendiri nggak begitu aktif masalah politik karena saya lihat dari periode ya gitu-gitu aja lah, sama aja. Saya kira kayak caleg atau kampanye termasuk capres ya mesti mereka apa ya
seakan-akan mereka adalah orang yang terbaik gitu. Padahal yang sebenarnya saya yakin itu di dalam dirinya itu enggak seperti itu. Buktinya apa? Buktinya setelah jadi ya nggak sesuai dengan yang diamanatkan. Dan sekalipun mereka punya apa? Saya kira semua capres memberikan programnya yang terbaik. Dan yang sebenarnya ternyata nggak seperti itu. Buktinya ketika jadi ya seperti itu. Saya kira mungkin itu bukan rahasia lagi. Pejabat yang ada di negara kita ya ujung-ujungnya koruptor kan. Makanya dari itu kebanyakan masyarakat atau orang seperti saya ini orang begitu apa ya, orang begitu antusias ya dengan pemilu. Kalau menurut saya kalau memang ingin cari pemimpin yang betul-betul baik ya, barangkali ya bisa menggunakan sistem seperti yang dilakukan oleh Buya itu. Nggak tahu itu bisa dijamin apa caranya apa nggak, tapi yang jelas saya melihat sepertinya mungkin calon itu bisa satu persatu ditayangkan di TV sehingga rakyat tahu, oh ini ternyata orang baik, oh ini ternyata niatnya nggak baik, itu kita tahu. Ya kalau kampanye dengan mereka memaparkan program macam-macam itu saya kira ya nggak ada yang jelek, semuanya mengatakan baik. Tapi nanti ternyata kalau sudah jadi ya seperti itu. Bahkan ya terus terang, saya bukan berarti nggak suka pemilu seperti pemilihan presiden yang tahun lalu, sama saya juga nggak ikut itu. Nah tahun ini saya lihat ya kelihatannya sama aja gitu. Iya sama aja. Seandainya Pak Mahfud MD sama Pak Dahlan Iskan itu digandeng, nggak tahu mana yang capresnya, mana yang cawapresnya, mungkin semua orang selalu. Nah kita kan sudah tahu apa kualitas beliau. Kalau yang lain-lain kayak Tanah Jasa, kayak Jokowi, Kepala, juga Prabowo sekarang pernah jadi pejabat, tapi Ya, jadi seperti itu ya pandangan dari bapak-bapak di sini. Masih banyak sekali kampanye-kampanye yang ya sekiranya belum bisa mengena di hati masyarakat. Jadi dari kampanye negatif, kampanye positif maupun kampanye hitam itu masih sangat banyak sekali. Bahkan money politik pun masih ada di Indonesia ini. Ya, maka dari itu kami sebagai mahasiswa kiranya kita juga harus belajar tentang seperti ini. Nantinya harapannya kita menjadi generasi yang lebih baik daripada generasi sebelumnya. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Turunkan harga secepatnya, berikan kami pekerjaan. Pasti kuangkat engkau menjadi manusia setengah dewa. Masalah moral